Halo semuanya, kita akan belajar mengenai prinsip statika. Kalau sebelum-sebelumnya sudah belajar dan melihat banyak mengenai bagaimana aplikasi struktur dalam interior, maka sekarang kita waktunya untuk mempelajari bagaimana sistem kerjanya dan logika dasarnya untuk Anda bisa memahami bagaimana nanti pengembangan desain yang bisa kalian lakukan. Materi hari ini adalah tentang statika dasar pada bangunan. Jadi materi hari ini kita akan banyak membahas mengenai aplikasinya pada bangunan. Pelajari ini, maka kita tidak bisa melepaskan dari apa itu definisinya. Maka kita perlu tahu apa sih ilmu statika itu. Saya yakin kalian pasti cukup familiar dengan ilmu mekanika. Ilmu mekanika ini paling sering kalian temukan dalam mata pelajaran fisika waktu di SMP maupun SMA. Nah, statika adalah bagian dari ilmu mekanika. Nggak usah takut dulu, karena statika ini akan lebih banyak mempelajari tentang logika dasar, jadi kamu nggak usah khawatir kalau sampai kamu nggak bisa ngitung atau nggak hafal rumus, karena kita nggak akan banyak membahas tentang itu hari ini. Nah, apa sih statika? Intinya statika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kestabilan, keseimbangan, kekakuan, akibat dari berbagai macam gaya yang bekerja pada suatu titik materi atau suatu konstruksi. Kalau dulu di ilmu mekanika fisika, kalian belajar mengenai ilmu kinematika seperti macam gerak atau dinamika yaitu penyebab gerak. Maka kali ini kalian akan mempelajari mengenai statika, yaitu bagaimana mempertahankan keseimbangan. Apa sih tujuan kita mempelajari ilmu ini dalam konteks interior? Yaitu untuk memahami prinsip kestabilan, supaya kita bisa mampu menganalisa struktur dengan tepat, dan apabila kita tahu ada yang tidak tepat, kita bisa membuat rekomendasi supaya desain kita bisa menjadi desain yang nggak cuma cantik, tapi juga memenuhi fungsi dan memiliki durabilitas yang tinggi. Struktur adalah suatu sistem penyalur beban. Kita pasti sering banget dengar kata struktur dalam interior. Nah, struktur adalah sistem penyalur beban. Apa aja yang harus disalurkan? Berbagai macam jenis beban yang akan muncul dalam suatu bangunan, yaitu ada berat sendiri, berat pemakai atau benda, berat angin, hujan, gempa, juga ada pengaruh lain dari cuaca. Semua beban berat ini atau semua jenis beban ini harus disalurkan melalui struktur ke bumi. Kenapa? Karena bumi kita memiliki lempengan yang cukup besar sehingga dia bisa menahan berbagai macam titik berat atau titik beban yang diberikan ke atasnya. Dalam arti bumi, maka ini benar-benar tanah, bukan lantai keramik ya, karena lantai keramik juga termasuk bagian dari beban yang harus disalurkan ke bumi. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini. Kalian lihat, pada suatu sistem struktur yang seperti ini, maka bidang atau berat bangunan yang bersifat horizontal maupun vertikal akan dialirkan ke bumi untuk dinetralkan. Nah, karena akan dinetralkan ke bumi, maka berat bangunan itu perlu dipertimbangkan. Dalam surat perjanjian yang diberikan kepada Dinas Tata Kota, kita akan mencantumkan jenis bangunannya apa, berapa luasnya, berapa besarnya, berapa tingginya, dan jenis kegunaannya. Kemudian akan ditaruh di mana? Karena berbagai macam struktur yang diberikan pada satu area tanah tertentu akan menjadi beban pada bidang bumi tersebut. Makin banyak bebannya, tentunya kemampuan buminya juga akan makin butuh tenaga ekstra ya untuk menahan beban yang diberikan di atasnya. Nah, untuk itu Dinas Tata Kota perlu mempertimbangkan juga kemampuan tanah untuk menahan beban yang diberikan ke atasnya supaya tanahnya tidak turun. Nah, keturunan tanah ini akibatnya bisa banyak. Bisa mengakibatkan pergerakan tanah yang berimbas pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Nah, struktur ada yang di atas tanah dan ada yang di bawah. Yang di atas tanah tentu adalah bangunan yang bisa kita lihat, yang cantik-cantik itu, yang bentuknya mungkin sangat inspiratif. Tapi yang di bawah tanah juga tidak boleh diabaikan. Yang di bawah tanah tidak hanya ngomong masalah ada atau tidaknya fondasi, tapi juga ngomong masalah basement.
Nah, komponen struktur ada dua ini ya, ada balok, ada kolom, columns and beams. Nah, dua hal ini tentunya kalian sudah sering lihat dalam interior. Nah, kolom dan balok tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh kalian hilangkan, tidak boleh kalian anggap tidak ada, tapi kita harus bekerja dengan kolom dan balok yang ada. Tentunya untuk pengadaan kolom dan balok ini kita membutuhkan integrasi dari teknik sipil, arsitektur, dan interior untuk menciptakan suatu ruangan dengan sistem struktur yang baik dan tidak membuang ruangan dengan sia-sia. Kemudian dari sistem tersebut kita memiliki elemen struktur. Elemen struktur ada 4 ini ya, ada portal, ada dinding, kemudian ada atap dan kuda-kuda, dan ada lantai. Keempatnya ini dapat kita lihat dan dapat kita jadikan sebagai pemisah ruang untuk membentuk suatu area. Nah, setelah empat-empatnya digabung, maka kita akan membentuk suatu struktur bangunan yang utuh. Jadi struktur bangunan tidak hanya berdiri dari dinding aja, tapi dari kombinasi berbagai macam elemen dan komponen. Nah, kemudian untuk mengikat komponen-komponen kita memiliki join. Jadi bukan diikat dengan lem atau dengan karet tentunya, tapi kita ikat dengan join bangunan. Komponen akan membentuk elemen, dan elemen akan membentuk struktur yang kuat dengan join yang tepat. Kita akan mempelajari berbagai macam join di pertemuan yang akan datang. Syarat struktur yang baik ada berikut ini. Intinya, struktur yang baik itu harus stabil. Jadi dia harus memiliki durabilitas yang tinggi, dia harus seimbang terhadap gaya horizontal, vertikal, maupun rotasi dan momen. Kemudian dia harus kaku dan kuat. Dia memiliki duktilitas atau ketahanan terhadap gempa ringan, karena bumi kita ini selalu bergerak dalam skala yang dari kecil sampai besar, maka kita harus memiliki struktur yang memiliki toleransi gerak yang cukup. Dia harus ekonomis, fungsional, estetis, dan yang paling penting adalah dia dapat direalisasikan. Wave Beats Music. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai beban, bahwa struktur akan menyalurkan beban. Maka kita juga perlu tahu apa itu beban. Beban adalah sekelompok gaya yang akan bekerja pada suatu luasan struktur tertentu. Tentunya dalam konteks interior, dalam konteks bangunan, ada standar yang diberikan dari Indonesia untuk berbagai macam peraturan mengenai gedung dan kelengkapannya. Nah, macam-macam beban menurut karakter muatannya ada beban statis dan ada beban dinamis. Beban statis itu seperti beban hidup, beban mati, beban khusus. Nah, kategori ini bukan diarahkan pada dia jenis makhluk hidup atau bukan, tapi kemampuannya untuk berpindah dan kemampuannya untuk memberikan suatu tekanan atau gaya pada struktur kita. Kemudian untuk beban dinamis umumnya berada dari luar, sehingga dia mencakup beban angin, gempa, dan ledakan. Ingat, beban semua ini baik yang statis maupun yang dinamis harus dialihkan ke tanah dengan aman untuk menetralkan. Nah, ini adalah contohnya beban mati. Jadi beban mati itu adalah beban yang bersifat tetap, termasuk di dalamnya adalah beban dari struktur tersebut. Kemudian ada beban hidup. Beban hidup bukan artinya makhluk hidup, gitu ya. Jadi beban hidup adalah beban yang berubah-ubah pada struktur dan bersifat tidak tetap. Jadi contohnya furniture yang bisa dipindah-pindah atau furniture build up. Kemudian manusia yang bisa berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Kemudian juga ada beban angin. Beban angin, kalau tadi beban-beban yang lain kita tahu dia akan memberikan gaya secara vertikal, maka beban angin beda. Beban angin akan memberikan gaya secara horizontal. Nah, umumnya beban angin ini makin tinggi bangunannya akan makin berasa. Kemudian ada beban gempa, seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa bumi kita ini selalu bergerak dalam berbagai skala. Untuk itu kita harus memiliki suatu struktur yang memiliki toleransi terhadap pergerakan tertentu. Beban gempa yang tinggi tentunya akan menjadi bencana untuk struktur kita. Kemudian ada beban tambahan. Beban tambahan ini adalah beban yang memiliki nilai lebih besar dari beban mati atau beban hidup dan merupakan bagian dari struktur yang harus ditinjau ulang. Contohnya seperti lift, karena lift tentunya tidak ringan. Nah, apakah lift harus serta-merta di arrange atau didesain sejak awal pendirian bangunan?
Ya, lebih baik begitu, tapi dalam beberapa kasus juga bisa lift ditambahkan belakangan. Nah, untuk itu dia masuk ke beban tambahan. Kemudian ada jenis tandon yang sifatnya portable seperti tandon atas yang juga memiliki beban yang signifikan untuk diperhitungkan. Nah, contohnya pada gambar ini. Saat semua jenis beban dimasukkan dengan struktur, kita bisa lihat bagaimana interaksinya terhadap struktur bangunan kita. Kalian bisa menyebutkan apa saja beban yang muncul pada gambar ini dan bagaimana beban yang muncul pada rumah tinggal kalian. Coba identifikasi dan coba dikenali.